Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan RAM atau memori kelas atas dari merek yang rasanya udah nggak asing lagi di telinga kalian. Yap, Batu Raja. Maaf, Kingston maksudnya, nggak pakai E. Nah, sebelum kita bahas produk dari Kingston satu ini, nyok bantu channel saya berkembang lebih baik lagi ke depannya dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. Siapa yang nggak kenal merek satu ini, apalagi produk flashdisknya? Kingston udah cukup lama bergerak di bidang komputer ya, begitupun juga dengan RAM komputer. Tapi kita nggak bakal bahas sejarahnya Kingston ini. Fokus kali ini kita bakal bahas RAM terbaru dari Kingston untuk versi DDR5. Nah, RAM DDR5 dari Kingston sendiri ada beberapa versi nih, dari Fury Beast DDR5, Fury Beast DDR5 RGB, Fury Renegade DDR5 non-RGB, dan Fury Renegade DDR5 RGB. Kalian bisa lihat di tabel spesifikasi detail dari masing-masing RAM besutan Kingston Fury ini. Dan khusus Renegade sendiri kecepatan memorinya hingga 8000 mega transfer per second atau per detik. Wow, cepet banget ya. Dengan kas latensinya di angka 32, 36, dan 38. Voltasenya sendiri di angka 1,35 volt, 1,4 volt, dan 1,45 volt. Dan kapasitas paling tinggi dari Fury Renegade ini hingga 96 GB untuk yang dual channel. Untuk garansi sendiri kita semua udah tahu ya kalau RAM itu garansinya seumur hidup. Saya hidup, kamu hidup, semuanya hidup. Enggak lah, maksudnya selagi RAM-nya masih diproduksi. Dari tabel yang kalian lihat, Kingston Renegade DDR5 ini masuk golongan high-end DRAM. Lantas apa bedanya dengan low-end DRAM? Jadi gini ya, high-end DRAM memiliki keunggulan dari penggunaan komponen yang lebih baik dibandingkan yang low-end. Macam head spreader yang berkualitas sehingga bisa melepas panas lebih baik lagi. Terus fitur RGB yang lebih baik dibandingkan rivalnya, yang mana Kingston sendiri udah mematenkan infrared sync teknologi. Dan keunggulan utama kelas high-end DRAM adalah kemampuan overclocking tinggi pastinya. So, bagi kalian yang suka oprek-oprek PC buat dapet kinerja paling maksimal, wajib beli RAM kelas high-end macam Kingston Renegade DDR5 ini. Nah, yang bakal saya bahas ini adalah Kingston Renegade DDR5 RGB dengan kapasitas 32 GB, kecepatan 6400 mega transfer per detik. Sebelum kita lihat perbedaan performa saat gaming maupun editing dengan kondisi default dan aktifkan XMP, sekarang kita coba salah satu fitur unggulan Renegade satu ini, yaitu efek RGB yang bisa dikustomisasi. Kalian bisa atur efek RGB dengan sync ke motherboard ya, atau pengen tampil beda nih dengan menggunakan aplikasi bawaan dari Kingston. Untuk aplikasinya sendiri kalian bisa download di web Kingston ya, bisa dilihat di video atau nanti saya share di deskripsi. Nah, di sini kalian bisa klik pada pelajari lebih, kemudian unduh untuk Windows dan klik download. Silakan jalankan installernya seperti biasanya. Dan setelah kelar langsung nongol aplikasi Fury Control. Di sini kalian langsung bisa mengatur efek RGB di RAM-nya, baik secara berbarengan maupun satu persatu, maksudnya satu keping beda warna, beda efek ya. Cukup banyak sih ya efek RGB yang bisa diatur nih, so nggak mesti sync ke motherboard kalau mau atur RGB di RAM Kingston ini. Keren sih kalau kata saya, selain bisa sync tapi bisa mandiri juga nih RGB-nya. Lanjut kita bakal lihat performa atau kinerja PC buat gaming maupun editing ketika XMP-nya diaktifkan. Jujur saya bukan orang yang expert ya di bidang memori atau RAM komputer ini, tapi saya akan mencoba melakukan overclocking yang sebenarnya bukan OC. Karena memang sejatinya kita menjalankan peran tersebut sesuai dengan spek RAM-nya, yang mana RAM Kingston Renegade DDR5 32 GB ini bisa running hingga 6400 mega transfer per detik. Jadi jatuhnya kita membuat spek RAM berjalan sebagaimana mestinya, sedangkan OC yang sesungguhnya itu menaikkan kecepatan di atas spek yang ada di RAM-nya. Di sini saya pakai sistem AMD ya, yang mana AMD sendiri selain support XMP, support juga AMD Expo. Khusus Renegade hanya bersertifikasi XMP 30. Expo nggak didukung ya. Ya udah deh, saya aktifkan XMP profile di motherboard ASRock X670 Taichi. Silahkan kalian masuk ke BIOS dengan menekan tombol del berkali-kali. Setelah itu masuk ke menu OC Tweaker,
dan cari submenu di RAM Profile Configuration dan tekan enter. Secara default di sini adalah auto. So tinggal kalian tekan enter nih, maka nongol 3 pilihan, yaitu XMP1 6400, XMP2 6000 dan terakhir XMP3 4800. Untuk SMA nggak ada ya. Langsung aja kita pilih XMP3 6400. Kalau udah yakin silahkan tekan F10 di keyboard atau masuk ke menu exit dan pilih save, change, and exit. Ada beberapa game yang saya uji coba untuk mengetahui perbedaan framerate ketika menggunakan default dan ketika mengaktifkan XMP. Pertama di game AC Valhalla, yang mana di game ini ada kenaikan framerate buat average ya. Dari 180 fps naik jadi 183 fps. Semua game ini settingannya ultra ya. Begitupun juga dengan minimum dan maksimum framerate-nya. Lanjut ke game Far Cry 6. Di sini kenaikannya cukup signifikan nih. Framerate rata-rata di angka 118 fps naik jadi 138 fps. 20 fps bro kenaikannya. Begitupun juga framerate minimum dan maksimum yang mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Oke, lanjut lagi nih game Horizon Zero Dawn. Di game ini kenaikannya juga lebih besar dibandingkan game Far Cry 6 ya. Dari 187 fps naik jadi 212 fps. Kemudian game Forza Horizon 5 nih, dari 153 fps naik jadi 174 fps. Ada perbedaan 21 fps. Dan terakhir game Watch Dogs 2. Di settingan ultra, ray tracingnya on. Dan sayangnya di sini kenaikannya nggak terlalu signifikan ya kalau dibandingkan game sebelumnya. Bedanya tipis banget. Tapi kesimpulannya dari semua game yang diuji coba, dengan mengaktifkan XMP pada BIOS, maka secara nggak langsung meningkatkan kemampuan PC kalian saat bermain game. Lantas buat editing video, apakah bakal meningkatkan kecepatan render video? Ternyata ada perbedaan waktu ya, tapi nggak terlalu signifikan di aplikasi Adobe Premiere 2024. Yang mana untuk ngerender video 4K lebih cepet dikit nih ketimbang pakai yang standar dibandingkan dengan mengaktifkan XMP. Sedangkan untuk ngerender video 1080p bisa dibilang hasilnya ya mirip-mirip ya. Terus di aplikasi Blender Open Data, baik CPU maupun GPU mengalami kenaikan skor, tapi nggak terlalu signifikan seperti halnya pengujian game sebelumnya. Tapi intinya dengan mengaktifkan XMP pada BIOS, secara nggak langsung kalian meningkatkan performa PC keseluruhan. Dan ingat ya, RAM Kingston sendiri udah memenuhi kualifikasi dari beberapa merek motherboard yang sangat dikenal di dunia komputer. Ya salah satunya brand Astrok ini ya. Dari sini bisa disimpulkan bahwa ada harga ada rupa. Kalau kalian ingin PC berkinerja tinggi dan memiliki kestabilan yang cukup baik buat gaming maupun editing, maka nggak ada salahnya untuk membeli RAM berkualitas seperti halnya Kingston Fury Renegade RGB 1 ini. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan tentang RAM high-end besutan Kingston. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di MK Channel.